Masyarakat anti korupsi atau MAKI melaporkan dugaan penyimpangan dalam tata kelola sawit mentah atau CPO ke Kejaksaan Agung. Dugaan penyimpangan tersebut diduga menjadi penyebab langkanya minyak goreng di pasaran. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan dirinya menduga ada eksportir yang mengekspor CPO melebihi kuota yang dimiliki. Hal tersebutlah yang dianggap menjadi pemicu melambungnya harga minyak goreng dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Kalau untuk pembelian ada dibatasi? Enggak. MAKI telah melaporkan kepada Kejaksaan Agung dugaan penyimpangan tindak pidana ekonomi yang mengarah kepada korupsi atas peristiwa mahal dan langkanya minyak goreng. Hal ini dipicu dugaan banyak eksportir CPO yang sebenarnya tidak memiliki kuota. Artinya bisa jadi tidak memiliki kuota sepenuhnya dugaannya, atau hanya memiliki kuota kecil tapi kemudian melakukan ekspor besar. Atau yang besar tapi masih nambah lagi, sehingga ini menjadikan CPO kita bahan baku minyak goreng menjadi langka dan akibat dominonya adalah mahal. Nah, ini dugaannya, kenapa ini bisa jadi ekspor besar-besaran itu padahal kuotanya tidak ada atau kecil. Ini ada dugaan kong-kali-kong dengan oknum pejabat. Nah, inilah yang kemudian fakta ini, peristiwa ini yang saya laporkan pada Kejaksaan Agung, dan nanti saya meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa penyimpangan ini. Tim Satgas Pangan Polri menemukan setidaknya ada 10 pelanggaran yang menyebabkan minyak goreng langka saat ini, mulai dari tingkat produsen, distributor, pedagang kecil hingga konsumen. Namun pihak oposisi menilai pemerintah seharusnya bisa bergerak lebih cepat dalam menangani kelangkaan minyak goreng saat ini dengan lebih fokus ke penanganan di tingkat produsen dan distributornya. Hampir memasuki bulan keempat, harga minyak goreng di tangan konsumen tak juga stabil. Polri pun sudah membentuk tim Satgas Pangan untuk mengatasi keberadaan minyak goreng di pasaran yang masih saja langka. Tim Satgas Pangan Polri disebut tengah mengincar mafia minyak goreng yang membuat minyak seolah langka di pasaran. Setidaknya ditemukan ada 10 pelanggaran mulai dari produsen, distributor, pedagang kecil hingga konsumen. Di antaranya ditemukannya peralihan peruntukan minyak goreng curah dari kebutuhan konsumsi rumah tangga ke industri demi keuntungan lebih. Ini ada upaya mengalihkan minyak goreng curah yang seharusnya peruntukannya untuk rumah tangga atau konsumsi, ini sebagian dialihkan ke industri. Ini sedang ditangani oleh teman-teman dari Polda Sulawesi Selatan. Kemudian dalam distribusi atau distributor ini ada dua temuan yang pada waktu itu sempat ramai di Sumatera Utara, tetapi setelah dilakukan pendalaman terhadap sejumlah stok yang ditemukan itu, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perdagangan pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan Perpres 71 2015 secara fair, secara objektif kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah timbun karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kemudian di tingkat pedagang kecil ini ada 4, salah satunya di Jawa Tengah di mana ada yang mengoplos, memalsu dan lain sebagainya. Kemudian ada pedagang yang bukan sebagai pelaku usaha menyimpan dalam jumlah besar. Nah, ini sudah ditangani. Ini melanggar pasal 106. Kalau tadi pelaku usaha itu adalah 107, kalau orang yang bukan pelaku usaha adalah 106. Dan konsumen akhir. Jadi total semua ada 10 temuan. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera selaku pihak oposisi pemerintah menilai pemerintah seharusnya bisa bergerak lebih cepat dalam menangani kelangkaan minyak goreng saat ini. Di antaranya dengan memfokuskan penelusuran di tingkat produsen dan distributor. Jadi secara sederhana aja itu tidak masuk akal. Tentunya tadi yang Bapak dari Polri, kemudian dari Satgas Pangan itu menyampaikan ada 4 klaster itu, ya dari yang tertinggi, dari produsen dan dari distributor itu yang harus betul-betul diatur gitu regulasinya. Kalau kita lihat itu kenaikan harga itu kan sebenarnya nggak beberapa waktu ini aja, tapi sudah mulai bulan Oktober.
Oktober sudah mulai merangkak naik. Oktober, November, Desember, dan pada waktu harga tanggal 19 Januari itu diterapkan, kemudian tiba-tiba itu menghilang kelangkaannya. Apa maksud saya? Menghilang minyak gorengnya, bukan kelangkaannya. Justru langka gitu, seperti itu. Nah, ini intervensi harga ini justru menjadi blunder juga gitu ya. Sehingga menjadi langka gitu. Kalau tadi Satgas Pangan menemukan adanya switch ya dari rumah tangga ke industri. Nah, ini yang harus ditertibkan segera mungkin gitu. Jadi pemerintah sudah tahu betul aktor-aktornya siapa gitu. Tinggal bagaimanakah law enforcement-nya, bagaimanakah Bapak Presiden, Bapak Menteri Perdagangan menerapkan regulasi yang sudah dibuat. Jadi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Pangan sudah tepat, sudah bagus gitu. Tapi penyediaan di pasar ini harus intervensi besar-besaran dengan operasi pasar, dan ini tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah. Nah, ini kan sudah lama pembiaran ini gitu ya. Jika memang benar mafia minyak goreng berada di balik kelangkaan saat ini, publik tentu berharap banyak pada tim Satgas Pangan Polri dan pemerintah agar stok minyak goreng bisa normal kembali dengan harga yang wajar. Tim TV One mengabarkan.